Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minsyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu datangnya buka puasa. Ini adalah buka puasa pertama di Ramadan tahun ini. Rasanya luar biasa, diberikan satu hidangan yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidangan ternikmat, hidangan terlezat. Apa itu hidangan ternikmat dan hidangan terlezat? Kata baginda Rasulullah SAW, idamuhu al-ju. Lauk ternikmat, terenak itu adalah lauk yang dalam keadaan al-ju, lapar. Nah, kita sejak pagi, sejak fajar tidak makan, tidak minum dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Inilah lauk terenak. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan takjil, mendapatkan buka puasa, apapun menunya itu akan menjadi makanan ternikmat bagi kita. Itulah diantara nikmatnya Ramadan, idamuhu al-ju. Lauk ternikmat adalah ketika kita dalam keadaan lapar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Ramadan hari pertama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sempurna, dengan baik. Tentu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, beraktivitas, belajar. Kemudian malam harinya kita qiyamul lail, membaca Al-Quran. Itu semua adalah dalam rangka mengisi Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Nah, di antara isi dari Ramadan yang perlu kita tingkatkan adalah memerangi kebodohan, memerangi ketidaktahuan. Sebab apa? Di antara dosa-dosa besar, kata Rasulullah SAW, Quran pun menyatakan bahwa di antara dosa besar itu adalah kebodohan. Di antara dosa besar itu adalah ketidaktahuan. Lebih-lebih kebodohan kita terhadap Al-Quranul Karim. Lebih-lebih kebodohan kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka mau tidak mau, untuk menghilangkan dosa besar yaitu kebodohan, kita sedikit demi sedikit untuk belajar mengkaji apa itu isi dari Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan mengkaji Al-Quran sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengkaji Al-Quranul Karim selama 1 bulan ini rasanya
waktunya tidak cukup. Karena apa? Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW saja itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini Quran turun berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW selama 22 tahun lebih. Artinya kalau kita mengkaji Quran dalam sebulan ini waktunya kayaknya kurang banyak. Maka kami ambilkan di antara Quran itu ada yang disifati oleh baginda Rasulullah SAW sebagai qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, intinya Al-Quran Karim. Apa qalbul Quran itu? Surat Yasin, yaitu surat Yasin. Surat Yasin yang sering kali kita baca, minimal sering kali kita dengar, itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Denyutnya Quran itu ada di surat Yasin. Makanya dalam surat Yasin banyak sekali hal-hal yang sifatnya akidah, keyakinan ditanamkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, dan juga banyak sekali tips-tips bagaimana kita di dalam mengelola hidup kita. Ini Quran mengajarkan di dalam surat Yasin. Makanya sekali lagi mari kita kaji bersama qalbul Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan tetesan ilmu, pencerahan, mendapatkan apa yang disebut sebagai sifat Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, Surat Yasin, Surat Yasin. Surat Yasin ini Makkiyatun, termasuk surat dan ayat-ayat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Quran yang 30 juz itu dipilah jadi 2. Separuh namanya surat Makkiyah, yang separuh namanya surat Madaniyah. Yang Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah. Kalau surat yang diturunkan setelah hijrah, meskipun sebagian ayatnya itu diturunkan di Madinah, surat yang diturunkan Makkiyah, yaitu ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, meskipun diturunkannya itu di Mekah, itu namanya surat Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah, tapi karena turun setelah Nabi SAW hijrah, maka dikategorikan atau digolongkan sebagai surat Madaniyah. Seperti misalnya surat Al-Maidah ayat 3. Ini turunnya di Mekah. Turun ketika Nabi SAW haji wada. Meskipun turunnya di Mekah, tapi karena ini turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu digolongkan sebagai surat Madaniyah. Nah, surat Yasin ini adalah surat atau ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di antara cirinya surat Makkiyah itu adalah banyak sekali menerangkan tentang akidah, tauhid. Jadi Nabi selama di Mekah itu 13 tahun itu hanya berkutat ayat-ayat yang turun kepada beliau itu kebanyakan masih seputar tentang tauhid. Bagaimana menguatkan akidah. Makanya para sahabat betul-betul di dalam akidahnya ini luar biasa, karena
tahun. Termasuk surat Yasin ini adalah surat yang makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Surat Yasin ini dimulai dengan fawatihus suwar. Jadi kalau teman-teman belajar tentang ilmu ulumul Quran, itu kalimat pembuka di dalam surat-surat seperti misalnya Alif Lam Mim, ada Yasin, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, ada Toha, ada Nun, ada Qaf. Itu dinamakan sebagai fawatihus suwar. Jadi pembukanya surat. Nah, fawatihus suwar yang berupa Alif Lam Mim, berupa Yasin, ini sebagian ulama menafsirkan wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi kalau teman-teman lihat terjemah atau lihat daripada tafsirnya Al-Quran, misalnya Alif Lam Mim, itu biasanya diartikan hanya Allah yang tahu, atau wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu maknanya. Ini kebanyakan para ulama seperti itu. Tapi makna itu juga kurang mencukupi untuk pemahaman. Karena apa? Bisa jadi kemudian disanggah dengan misalnya pertanyaan, kenapa hanya Allah yang tahu? Padahal Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, atau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau hanya Allah yang tahu kan berarti kita tidak bisa mengambil petunjuk dari ayat Alif Lam Mim, dari ayat Yasin, dari ayat Toha. Makanya kemudian ada beberapa para ulama yang mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kita, menjelaskan tentang makna apa itu Alif Lam Mim, apa itu Yasin. Nah, di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya Alif Lam Mim atau Yasin atau Kaf Ha Ya Ain Shad misalnya, itu sebetulnya dalam rangka untuk menarik perhatian audiens, untuk menarik perhatian pendengar saat itu. Sebab kalau misalnya langsung disampaikan informasi, ini orang-orang kafir yang mendengar Quran rasanya tidak ada ketertarikan. Ketika orang-orang saat itu, ketika Quran itu turun, rasanya tidak menarik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian disampaikanlah huruf-huruf yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka menjadi penasaran, apa itu Yasin, apa itu Alif Lam Mim, apa itu Toha, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di antara tafsirnya untuk menarik perhatian audiens, perhatian orang-orang yang saat itu mendengar Al-Quranul Karim turun. Ini yang pertama. Makna yang kedua, Alif Lam Mim, Yasin, Toha, dan lain sebagainya itu maknanya diterangkan oleh para ahli tafsir adalah menjelaskan terhadap siapa saja yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin, jika kalian itu masih ragu terhadap Al-Qur'an, ragu terhadap manazzalna ala abdina, ayat yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu, kata Allah, fa'tu bi suratin min misli, maka silahkan datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Kalau kalian itu ragu terhadap ayat Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi surah, silahkan datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Au misliha, yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian enggak mampu, silahkan cari teman, cari sekutu, bayar orang enggak apa-apa, atau mengumpulkan orang-orang yang pintar, membuat tim untuk menandingi Al-Qur'an, silahkan, kata Allah. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu sejatinya itu diawali atau tulisannya dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah, semisal alif, semisal lam, semisal mim. Quran itu terdiri dari huruf-huruf semisal ya, semisal sin. Al-Quran itu terdiri huruf-huruf dari semisal kaf, ha, ya, ain, so. Artinya apa? Fawatihus suwar ini sebetulnya justru menunjukkan bahwa Quran betul-betul al-mu'jizul munazzal, betul-betul mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata Quran ini bukan mukjizat, maka pasti akan banyak yang sudah bisa menandingi Al-Quran. Quran itu terdiri dari tadi alif lam mim, terdiri dari yasin. Artinya apa? Quran ditulis dengan huruf hijaiyah, Quran dilafadzkan dengan huruf hijaiyah. Kalau kalian itu mampu dan kalau kalian itu meragukan Al-Quran, fa'tu bi suratin min misli, silahkan datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu diantara tafsiran ayat-ayat yang disebut sebagai fawatihus suwar, pembuka surat-surat, seperti alif lam mim, yasin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran berikutnya para ulama juga menjelaskan, misalnya Yasin itu ditafsirkan sebagai ismu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu diantara maknanya atau artinya adalah nama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi bisa Muhammad, bisa Ahmad. Bisa juga atau Nabi Muhammad itu punya nama lain yaitu Yasin. Jadi Yasin itu juga nama dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sering kita dengar misalnya sholawat Badar, itu di sana disebut nama Muhammad Yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dua sifat dan dua nama baginda Rasulullah disebut. Ada Toha,
ada Yasin. Jadi Yasin, Toha itu sejatinya adalah ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa teman-teman? Sore hari ini kita diajak untuk kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita diajak dengan belajar surat Yasin untuk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita yang mengaku diri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika ditanya siapa Muhammad itu, siapa Rasulullah sebagai utusan terakhir Allah, kita tidak bisa menjawab. Ketika ditanya misalnya siapa nama keluarganya Rasulullah, siapa nama istrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah, bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah, kok sampai tidak bisa menjawab? Nah, ini namanya kebangetan. Ngaku sebagai umatnya Rasul tetapi tidak detail kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita baca Quran, orang Yahudi, orang Nasrani itu digambarkan oleh Quran, mereka lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kenalnya terhadap anak-anak mereka. Dalam Quran disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum dilahirkan, tetapi kenal banget. Kenapa? Karena mereka membaca kitab-kitab mereka, membaca kitab Zabur, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil. Bahkan disifati ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Detail sekali. Tapi kita kadang-kadang ketika ditanya misalnya sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Kira-kira kalau ditanya sifat wajibnya Rasulullah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. Apa aja? Siddiq, amanah, tabligh, fathah. Itu sifat wajibnya Rasulullah yang utama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya bukan hanya itu. Sifatnya Rasulullah digambarkan oleh Quran sendiri. Itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz? Berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? Halo? Suratnya ada berapa? 114. Hurufnya ada berapa? Biasanya para ulama mengatakan 6.666. Ini Al-Quran yang disifati sebagai khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Al-Quran itu. Makanya dalam surat Yasin ini kita diajarkan untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ini membaca surat Yasin, rasa-rasanya kemudian mulai tambah dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama saja sudah disebutkan Yasin. Artinya apa? Ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran Al-Hakim
yang penuh dengan hikmah. Ini mensifati Quran yang turun kepada Yasin, mensifati Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya di ayat yang ketiga disebutkan innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau. Ini domirnya domir orang kedua. Jadi yang disebut oleh Allah itu seolah-olah berhadapan. Allah langsung mengatakan innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, betul-betul adalah sebagai utusan, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kenapa Yasin itu diartikan sebagai ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena di ayat yang ketiga itu Allah sampaikan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan. Andai kata tidak ada ayat yang ketiga ini, mungkin Yasin tidak dimaknai sebagai ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim. Nabi Muhammad yang sebagai utusan itu disifati oleh Allah ala siratin, berada di atas jalan mustaqim yang lurus. Artinya apa? Siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW, apakah itu ucapan beliau, apakah itu perbuatan beliau, maka pasti berada di dalam jalan yang lurus, berada di dalam siratim mustaqim. Makanya sebanyak mungkin kita kenal dengan Rasulullah supaya tetap berada dalam rel siratal mustaqim. Kalau kita melakukan apapun termasuk ibadah kok tidak mencontoh Rasulullah, berarti kita sedang berada di rel yang menyimpang dari apa yang menjadi tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran juga disebutkan bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, jalan satu-satunya itu fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi sekali lagi tidak ada jalan kecuali jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri pun kalau kita nyontoh Rasulullah itu sudah ibadah. Baru bangun tidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oh, ternyata Rasulullah SAW pertama kali dihidupkan lagi oleh Allah. Yang diingat bukan harta beliau, bukan istri beliau, bukan aktivitas kerja beliau, tapi yang diingat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang menghidupkan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian kita mau aktivitas, Nabi juga mengajarkan bahwasanya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa akbar. Kata Rasulullah, segala apapun aktivitas kita yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka akan menjadi terputus. Maka bismillah kita mengawali makan, minum, mengawali belajar, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau tidur sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa tidak pernah berhenti dari aktivitas ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau. Nabi kalau mau tidur itu
Jama'a kaffaihi, jadi mengumpulkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan dikumpulkan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Summa qara'a suratul Ikhlas wa suratul Ta'awudzatain wa suratul Ta'awudzatain. Beliau membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Setelah dibaca summa nafasa, kemudian ditiup. Setelah ditiup summa masaha, kemudian diusapkan oleh Rasulullah SAW ke semua tubuh beliau. Dan aktivitas ini tidak pernah berhenti, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mau tidur itu mesti begitu. Jama'a kaffaihi, kemudian dibacakan surat Ikhlas, dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas, diusapkan sampai 3 kali. Sampai pun ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit, yang sudah tidak bisa apa-apa, itu dibantu oleh istri beliau Aisyah. Itu dengan tangan beliau dibacakan oleh Aisyah surat tadi, kemudian diusapkan. Nah, ini yang dinukil di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, bahwasanya Nabi tidak pernah lupa ketika mau tidur itu membaca zikir tadi dan diusapkan. Apa kata beliau? Tubuh kita yang diusapkan dengan 3 bacaan surat tadi, maka nanti di akhirat tidak akan pernah tersentuh oleh panasnya api neraka. Nah, ini diantara fadilatnya. Ini Rasulullah SAW. Aktivitas apapun kemudian kita meniru, mencontoh beliau, itu menjadi bagian dari sunnah. Makanya disifati oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW itu ala siratim mustaqim. Beliau berada di jalan yang lurus. Tanzil al-Azizir Rahim. Tanzil sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya Quran itu tanzil, bukan dikarang, bukan nemu, bukan diajarkan oleh orang per orang. Tapi sifatnya Quran adalah tanzil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disifati sebagai Al-Azizir Rahim. Allah yang Maha Aziz. Jadi sekali lagi Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Tidak dikarang, tidak diajarkan oleh guru-gurunya Rasulullah, atau tidak ditemukan oleh Rasulullah di suatu tempat tertentu. Tetapi Allah sampaikan bahwa Quran itu adalah Tanzilal Azizir Rahim. Lalu tujuannya apa Quran ini? Diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kata Allah, turunnya Quran ada visi misi yang diemban, yaitu litunzira, untuk memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu kepada siapa saja, termasuk dalam konteks saat itu adalah qaumam ma unzira aba'uhum, kepada suatu kaum yang belum pernah diberikan peringatan aba'ahum, kepada bapak-bapak moyang mereka. Jadi mereka sebelumnya belum ada nabi yang memberikan peringatan kepada mereka, karena bangsa Arab itu dulu belum pernah ada nabi yang diturunkan kepada mereka. Kebanyakan nabi Rasul itu diturunkan di daerah Palestina, dan kebanyakan nabi dan Rasul itu khusus untuk kaum-kaum tertentu, yaitu kaum Bani Israel. Makanya di sini disebutkan bahwasanya
Quran ini diturunkan kepada kaum yang kaum itu belum pernah sebelumnya ada nabi rasul yang memberikan peringatan, memberikan pengajaran kepada mereka. Fahum ghafilun, dan mereka senantiasa lalai. Saking lalainya sampai Tuhan saja tidak dikenal. Makanya zaman Quran itu turun itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena saking bodohnya, saking lalainya terhadap Tuhannya saja tidak kenal. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta ini, mensifati dirinya itu sebagai Az-Zahir wal Batin. Jadi Tuhan itu atau Allah punya sifat Az-Zahir. Apa itu Az-Zahir? Yang maha tampak, yang maha cetha welo-welo, yang sangat nyata. Ini Allah punya sifat Az-Zahir. Ustaz, katanya Allah punya sifat Az-Zahir, kok kita tidak bisa melihat secara kasat mata? Kok kita belum pernah melihatnya? Padahal tadi Allah sudah memproklamirkan diri punya sifat Az-Zahir yang maha tampak. Kenapa kita tidak bisa melihatnya, zat yang maha tampak itu? Karena sebetulnya kita ada hijab, ada pembatas yang kita kemudian tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya kalau hijab itu terbuka dengan ilmu, pasti kita akan melihat kudrahnya Allah, melihat tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita melihat apapun yang dicipta oleh Allah. Kalau kita punya ilmu, maka sejatinya yang tampak bukanlah pohon-pohonan, bukanlah lautan, bukanlah gunung, bukanlah apapun. Tapi sejatinya kalau kita punya ilmu, yang tampak adalah kudrahnya Allah. Di situ ada maha kuasanya Allah, di situ ada musawwirnya Allah, di situ ada irodahnya Allah. Yang tampak itu, makanya Allah tadi mensifati dirinya sebagai Az-Zahir, zat yang maha tampak. Makanya orang di zaman Quran turun, kenapa dinamakan sebagai zaman jahiliyah? Karena mereka terhadap Tuhannya saja tidak kenal. Maka di sini disebutkan bahwasanya litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Fungsinya Quran ini turun adalah memberikan peringatan, rambu-rambu kepada kita. Maka alhamdulillah ketika kita diberikan oleh Al-Quran, nasihatnya Al-Quran, kemudian Quran memberikan panduan hidup kita, Al-Quran memberikan arah kepada kita, insya Allah kita berada di dalam siratim mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Al-Quran, jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Di ayat yang ke-7 Allah sampaikan laqad haqqal qaul, dan sungguh pasti benarnya. Ayat ini diawali dengan beberapa kali taukid, sudah ada lam taukid, kemudian tambah lagi qad. Ini artinya sumpahnya Allah berkali-kali. Kalau dalam tafsir disebutkan, kalau ayat diawali dengan sumpah, itu artinya informasi yang Allah akan berikan, akan sampaikan itu informasi yang sangat penting. Jadi sekali lagi, kalau ayat diawali dengan beberapa kali sumpah, itu berarti ayat atau informasi yang akan disampaikan itu adalah informasi yang sangat penting. Atau juga diartikan
ketika Allah mengawali ayatnya kok dengan sumpah, bahkan mungkin beberapa kali sumpah, itu berarti ketika ayat itu turun, potensi untuk didustakannya sangat besar. Makanya ketika kita misalnya kok omongan kita ini mungkin tidak didengar oleh orang, atau diragukan oleh orang, atau dianggap omongan kita itu bohong, kita akan biasanya kemudian bersumpah. Misalnya ada orang yang nagih kepada kita, besok nanti tak bayar. Masih nggak percaya saja orangnya, yakin besok saya bayar. Masih nggak percaya lagi, kita keluar sumpahnya, demi Allah besok tak bayar. Ini artinya bahwa ketika lawan bicara itu ada potensi untuk mendustakan ucapan kita, maka kita akan keluar kalimat sumpahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika informasi yang Allah sampaikan kok punya potensi besar untuk didustakan, bahkan memang nyatanya didustakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan dan meyakinkan, Allah mengucapkan beberapa kali sumpah. Nah, termasuk ayat ini, laqad haqqal qaul, sungguh benar-benar, haqqal qaul adalah pasti berlaku benar perkataan, ala aktsarihim, atas terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, fahum maka mereka, kebanyakan dari mereka itu la yu'minun. Nah, ini dalam faktanya ketika ayat ini turun, meskipun Quran itu disifati sebagai haqqul qaul, ucapan yang pasti benarnya, tapi ala aktsarihim fahum la yu'minun, kebanyakan mereka yang mendengar Al-Quran itu tidak beriman. Maka alhamdulillah kita beruntung sekali, meskipun tidak menyaksikan langsung Quran itu turun, meskipun kita tidak sezaman dengan Al-Quran itu turun, meskipun kita tidak sezaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran, tapi alhamdulillah kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah al-mu'jizul munazzal, mukjizat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah satu nikmat yang besar. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengelulukan kita, jadi bangga terhadap kita. Bahkan kebanggaan kita yang beriman di akhir zaman itu melebihi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kalau sahabat iman itu wajar karena langsung ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang sezaman dengan Rasulullah kemudian beriman, itu masih lumrah. Karena apa? Menyaksikan langsung Rasulullah SAW berdakwah, menyaksikan langsung Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran. Tapi kita yang wajahnya Rasulullah juga nggak pernah lihat, yang Al-Quran turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril juga kita tidak bisa menyaksikan. Kok nyatanya iman? Dibuktikan dengan kita masih belajar Al-Quran, kita masih membaca Al-Quran, kita masih mengikuti arahan Al-Quran. Itu kita dibanggakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi senang banget melihat kita-kita yang masih ngaji, yang masih belajar, yang masih mentadaburi Al-Quranul Karim. Makanya
beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kata baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baiknya kalian. Jadi kita ini bukan sembarangan manusia, sembarangan orang, tapi ini sudah bagian dari ayakan, sudah bagian dari seleksi alam yang kita menjadi sebaik-baiknya orang. Sebaik-baiknya orang yang bagaimana kata Rasulullah? Yang punya dua sifat. Satu, man ta'allamal Qur'an, orang yang mau berproses belajar Al-Quran. Nah, sore hari ini kita mempelajari Al-Quran, maka kita mendapatkan satu status stempel khairukum. Karena apa? Karena kita mau belajar Al-Quran. Wa 'allama. Dan kalau kita kemudian sudah paham belajar Al-Quran, kemudian ditransfer, diajarkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain, didakwahkan kepada yang belum tahu, itu kita menjadi manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik dalam pandangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengajarkan Al-Quran tidak harus kemudian kita menjadi guru, menjadi ustaz atau orang yang sudah khatam 30 juz, tidak harus. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun baru satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, yang kita yakini, yang kita sudah lakukan, sampaikan kepada orang lain. Makanya dulu para sahabat itu sangat rakus dengan Al-Quran. Yang sudah bermajlis ngaji dengan Rasulullah SAW, kemudian pulang itu langsung disampaikan kepada keluarganya. Bahkan ketika ada para sahabat yang belum sempat hadir di majlisnya Rasulullah, itu datang di depan rumah ngadang orang yang baru ngaji bersama Rasulullah. Jadi orang yang baru ngaji itu disetop oleh sahabat-sahabat yang saat itu tidak ngaji bersama Rasulullah. Ditanya, tadi ada oleh-oleh apa? Ada ayat baru yang bagaimana? Jadi para sahabat itu sangat rakus terhadap ilmu dari Rasulullah. Kalau satu hari ini tidak mendapatkan ayat baru, ilmu baru dari Rasulullah, tidak mendapatkan ayat dari Al-Quran yang baru, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ini gambaran bagaimana rakusnya para sahabat terhadap ilmu dari Al-Quran, ilmu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sebegitunya. Makanya bahwa Al-Quran ini adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita tahu, kita transfer kepada minimal keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kalau habis ngaji seperti ini, sambil makan diceritakan kepada anak, sambil makan diceritakan kepada istri, tadi bapak ngaji, tadi saya ngaji di masjid, tadi ada pengajian menyampaikan ini disampaikan. Ini makna dari balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung sekali kita ditakdir menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim, orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Syukur-syukur kita ini termasuk bagian orang yang menjaga Al-Quranul Karim dengan dihafalkan. Karena baginda Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang luar biasa. Apresiasi terhadap hamilul Quran, orang yang menjaga Al-Quran.
Bahkan Allah pun mengajak kita menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat ini Allah menggunakan dhamir jamak, inna nahnu, sesungguhnya kami. Bukan berarti Tuhan itu banyak. Ini ayat-ayat yang semacam ini seringkali dipakai oleh orang-orang orientalis yang kemudian menuduh bahwa itu Tuhannya orang Islam juga banyak. Nyatanya menggunakan kalimat kami. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Makanya seringkali jadi sasaran tembaknya orang-orang orientalis menuduh bahwa Tuhannya orang Islam itu juga banyak. Maka harus diterangkan di sini maksud daripada inna nahnu, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran. Karena Quran ini sejatinya diturunkan melalui proses dari Allah melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada para tabi'in, sampai terus kepada generasi berikutnya, sampai kepada kita. Nah, itu makna daripada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Artinya apa? Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga sendiri. Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga Al-Quran secara sendiri. Tetapi Allah ini mengajak kita untuk bersama-sama menjaga Al-Quran. Maka bahasanya wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Quran lahafizun, pasti akan menjaganya. Makanya kita diajak oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Ada yang menjaga dalam hafalannya, ada yang menjaga dengan ilmu-ilmu dari Al-Quranul Karim, ada yang menjaga macam-macam penjagaan terhadap Al-Quran. Caranya banyak. Di zaman Rasulullah SAW, cara penjagaan Al-Quran itu, Nabi kalau ada ayat turun memerintahkan kepada sekretaris beliau, diantaranya adalah Zaid, itu disuruh untuk mencatat, menulisnya. Jadi dicatat, ditulis oleh sahabat-sahabat pilihan Rasulullah SAW. Zaman itu tentu tidak dicatat dalam buku, kitab, atau ditulis di laptop atau komputer. Zaman itu ditulis ya di tulang belulang, di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, di kulit-kulit belulang hewan yang sudah dikeringkan, macam-macam. Tapi intinya ada pendokumentasian untuk menjaga Al-Quranul Karim. Ini pertama, cara yang disampaikan, cara yang dilakukan oleh Rasulullah, memerintahkan kepada sahabat yang ahli nulis untuk mencatat. Dan juga memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk menghafalkan. Nah, dua tradisi ini kemudian menjadi tradisi yang sifatnya itu adalah menyambung. Jadi ada sanadnya. Kita hafalan Quran dari guru-guru kita, guru-guru kita dari guru-gurunya lagi. Itu namanya sanad yang musalsal, sanad yang menyambung ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kitab penjagaan terhadap Quran tidak boleh kemudian kita ujung-ujung menghafal tanpa adanya guru. Ini dikhawatirkan salah. Harus musalsal, nyambung sanad kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara-cara penjagaan
Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Cara penjagaan di zaman para sahabat, karena saat itu Quran sudah atau Islam sudah mulai menyebar di daerah-daerah, termasuk daerah-daerah yang dialeknya beda dengan dialeknya Rasulullah. Bahkan di daerah-daerah yang sudah tidak berbahasa Arab. Maka kemudian banyak kebutuhan tidak cukup hanya mengandalkan penjagaan Al-Quran melalui tulisan-tulisan dalam pelepah-pelepah kurma atau batu atau ulang-ulang saja. Makanya kemudian di zaman Abu Bakar sudah ada inisiatif ide untuk pembukuan Al-Quranul Karim. Meskipun terlaksana baru di zaman sahabat Umar bin Khattab, tapi ide-idenya sudah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena sudah mulai banyak Quran itu diucapkan dengan dialek-dialek daerah, dialek-dialek yang berbeda dengan dialek yang disampaikan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita saja di Indonesia itu dialeknya macam-macam. Kalau kita misalnya jalan ke arah Banyumasan, dialeknya sudah beda. Padahal sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Indonesia. Kita misalnya berbicara Indonesia, tapi di tempat yang berbeda itu sudah dialeknya berbeda. Kita ngomong Jawa, di tempat atau di provinsi Jawa saja dialeknya sudah beda-beda. Pergi ke Tegal dialeknya sudah beda lagi. Pergi ke Jawa Timur dialeknya beda lagi. Nah, dialek yang berbeda ini akan sangat banyak mempengaruhi makna Quran. Makanya kemudian ada kesepakatan para sahabat untuk mendokumentasikan menjadi satu mushaf. Mushaf induk yang jadi rujukan bagaimana membaca Al-Quran yang benar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka saat itu kemudian dicetak 6 jilid sebagai Quran indukan yang kemudian didistribusikan ke kota-kota besar, ke Mekah, Madinah, kemudian di Basrah, Yaman dan sebagainya. Itu untuk sebagai patokan bahwa Quran yang sempurna adalah Quran yang seperti sekarang kita pegang dengan mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani karena memang saat itu kodifikasi atau pembukuan Al-Quran itu dilakukan di zaman sahabat Utsman. Jadi idenya mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah ada di zaman Umar, baru kemudian melakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dalam rangka menjaga Al-Quran itu di zaman sahabat Utsman bin Affan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajak kita menjadi bagian orang yang menjadi penjaga Al-Quran. Maka insya Allah kita sekalian dengan menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, itu bagian dari penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah mendekati untuk berbuka puasa. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.